Selamat pagi yang saya hormatin Bapak David Ferianto, selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat memaparkan presentasi tugas proposal rencana penelitian tugas akhir yang saya akan lakukan. Nama saya Rizky Utajulu, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik, akan menyampaikan pemaparan rencana penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Temperatur Kelembapan Udara terhadap Laju Korosi pada Baja ST37. Bab 1. Latar belakang. Permasalahan serius dalam dunia industri salah satunya adalah korosi. Korosi merupakan logam yang terjadi kerusakan akibat reaksi redoks dari zat-zat di sekitar dan memunculkan senyawa baru. Korosi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari lingkungan dan dari material itu sendiri juga. Dari komponen yang terdapat dalam bahan, strukturnya, bentuk kristalnya, komposisinya, cara pencampurannya, dan kemurniannya. Hanyalah beberapa contoh aspek yang mempengaruhi bahan tersebut. Jumlah polusi udara, suhu, kelembapan, dan keberadaan zat korosif juga faktor lingkungan. Korosi berbahaya bagi manusia yang dapat mendatangkan maut. Korosi juga memberikan rasa tidak nyaman bagi manusia dan menyebabkan sumber daya alam yang menjadi boros. Runtuhnya atap sebuah kolam renang di Swiss pada tahun 1985 yang punya usia 13 tahun menyebabkan banyak korban jiwa meninggal dan beberapa orang terluka akibat dari korosi pada baja terjadi keruntuhan bagian kolam renang. Proses korosi umumnya tidak bisa dihentikan sama sekali karena merupakan suatu proses alami yang akan terjadi saat suatu logam yang kotak dengan lingkungan yang berupa kelembapan, curah hujan, dan lain sebagainya. Hal itu tentu akan mengakibatkan berkurangnya nilai material secara teknis dan terjadi perubahan bentuk material. Keadaan udara yang lembab akan mengakibatkan senyawa pencemar berbentuk partikel. Kemudian bentuk partikel dengan ukuran lebih besar hingga mudah mengendap ke permukaan material. Rumusan masalah. Dari latar belakang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh temperatur dan kelembapan udara terhadap laju korosi pada baja S37? Seberapa besar pengaruh konsentrasi zat amoniak di udara terhadap laju korosi pada baja ST37? Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh temperatur dan kelembapan terhadap laju korosi pada baja ST37. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat amoniak di udara terhadap laju korosi pada baja S37. Manfaat penelitian dapat memberikan atau menambah ilmu dan pengetahuan bagi pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Batasan masalah. Spesimen yang digunakan yaitu baja S37. Pengajuan dilakukan dalam rentang waktu 6 minggu. Pengujian dilakukan di tempat terbuka di temperatur berkisar 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Bab 2. Tinjauan pustaka. Baja adalah paduan antara besi dan karbon. Dengan adanya penambahan paduan lainnya, baja adalah logam yang paling banyak digunakan. Bahan baja pada dasarnya adalah paduan besi dan karbon dengan sedikit unsur lain. Ini dinamakan baja karbon atau carbon steel. Bila baja itu mengandung juga unsur lain dalam jumlah yang cukup besar sehingga akan mengubah sifatnya, maka baja itu kan dinamakan paduan atau alloy steel. Klasifikasi baja. Klasifikasi baja secara umum merupakan beserta penjelasannya adalah sebagai berikut. Baja dapat digolongkan berdasarkan komposisi yang tergantung dalam baja sendiri. Dalam kandungan komposisi, kita dapat melihat golongan baja tersebut, seperti kadar karbon yang terkandung, kadar sulfur, dan paduan lain yang digunakan sebagai penyusun baja tersebut. Klasifikasi yang dapat digolongkan berdasarkan komposisi yang tergantung yaitu baja karbon, baja tersusun dan dari unsur besi dan unsur karbon. Oleh sebab itu, pada umumnya baja sebagian besar hanya mengandung karbon dengan sedikit unsur paduan lainnya. Korosi. Korosi merupakan penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungan yang berhubungan langsung dengan udara terbuka. Sering disebut juga dengan korosi atmosfer. Korosi atmosferik sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan iklim dan lingkungan.
Faktor-faktor seperti temperatur, kelembapan, dan kandungan bahan kimia dalam udara sangat menentukan laju korosi. Jenis-jenis korosi pada logam bisa bermacam-macam tergantung dari faktor-faktor berikut, yaitu lingkungan, jenis logam, bentuk bendanya, kehalusan permukaan benda, dan lain-lain. 1. Glavikanik atau bimetalik korosi adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontrak secara langsung dalam media korosif. Selective flashing corrosion adalah korosi berupa peralatan unsur-unsur tertentu dari paduan logam. Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurutan kualitas bahan terhadap waktu. Menurut American Standard Testing atau material ASTM, dalam menghitung hasil yang didapatkan setelah proses korosi selesai diperlukan digunakan rumus berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi korosi, antara lain yaitu 1. Suhu, 2. Kecepatan aliran fluida, 3. Oksigen. Perkembangan laju korosi. Penelitian korosi sebelumnya sudah pernah dilakukan di beberapa wilayah Indonesia seperti di Makassar, Banda Aceh, dan Sumatera Utara. Penelitian korosi dilakukan oleh referensi Jurnanto 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah siklus kelelahan korosi yang menurun pada spesimen aluminium A5005 sering dengan bertambahnya dengan beban yang diberikan. Jumlah siklus tertinggi pada beban 2500 N sebanyak 42.507 siklus dan jumlah siklus terendah pada beban 400 N sebanyak 5.668 siklus. Hal ini disebabkan oleh spesimen memiliki beban maksimal yang dapat diterima sebelum putus. Semakin tinggi beban yang diberikan, maka beban tersebut semakin mendekati beban maksimum yang dapat diterima oleh spesimen sehingga spesimen lebih cepat putus. Bab 3. Metode penelitian. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan spesimen pada penelitian adalah karbon ST37. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan spesimen dan pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Peralatan uji Vietogen berfungsi sebagai penguji kelelahan terhadap baja uji ST37. 2. Cekam digunakan untuk mencekam dan mengundurkan cekam pada saat ingin mencekam spesimen pada mesin rotary bending venture. Botol digunakan untuk merendam spesimen di air laut sebagai pengujian korosi. Kunci cekam digunakan untuk mencekam dan mengundurkan cekam pada saat ingin menggunakan spesimen pada mesin rotary. Neraca digital berfungsi sebagai penimbang spesimen uji untuk mengambil data berat awal dan sesudah dilakukan pengujian. Kunci Inggris digunakan untuk menahan cekam pada saat pengujian agar cekam tersebut secara maksimal. 7. Kiket berfungsi untuk menghaluskan bekas potongan pada benda uji yang sudah dipotong dan menggunakan gerinda. Jangka sorong berfungsi sebagai alat pengukur benda uji apabila sudah sesuai dengan ukuran yang harus ditentukan. Ragum digunakan sebagai penjepit pada bahan proses pemotongan menjadi benda uji agar mempermudah dalam proses pemotongan. Gerinda berfungsi sebagai alat pemotong bahan ST37 sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Amplas atau penghalus berfungsi untuk menghaluskan permukaan akibat bekas pemotongan. Amplas yang digunakan adalah amplas yang berukuran 800 sampai 1000. Mesin bubut digunakan untuk melakukan proses pemakanan agar sesuai dengan bentuk spesimen uji standar ASTM E606. Stopwatch berfungsi sebagai penunjuk atau pengukur waktu mulai dari pengakhiran pengujian hingga spesimen patah. Bagian alir dimulai studi liniatur, persiapan alat dan material uji baja ST30, pembuatan spesimen uji sesuai standar ATM E606, uji korosi, uji vintage dengan mesin uji, spesimen patah, hasil data pengujian, analisis data, kesimpulan, dan selesai. Rancangan sampel uji Vietogen. Rancangan spesimen menggunakan ASTM E606. ASTM 606 cukup mencakup penentuan sifat kelelahan bahan yang homogen menggunakan spesimen ujian yang dibuat secara uniaksial, terutama untuk pengujian kelelahan terkontrol regangan. Namun ada beberapa bagian dapat memberikan informasi untuk pengujian terkontrol dengan terkontrol beban atau terkontrol stres. Faktor yang mempengaruhi Vietogen lift adalah adanya tipe pembebanan, putaran, kelembapan, lingkungan, atau korosi.
konsentrasi tegangan, suhu, kelelahan bahan, komposisi kimia bahan, tegangan-tegangan sisa, dan tegangan kombinasi. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Prosedur. Langkah-langkah untuk melakukan penelitian yaitu membuat spesimen uji dengan standar ASTM E606, melakukan uji korosi, melakukan uji fitted spesimen baja karbon ST37 dengan menggunakan mesin rotary bending fitted atau kelelahan. Setelah melakukan 2 pengujian, maka selanjutnya merupakan analisis data agar dapat mengetahui pengaruh temperatur dan kelembapan udara terhadap laju korosi pada baja S37. Terima kasih untuk kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak, selamat malam.